Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan kita nikmat sehat sehingga kita bisa melakukan presentasi kali ini. Tak lupa salawat serta salam kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah manajemen keuangan yaitu Bapak Yasir Maulana SE MSM dan kepada teman-teman yang berkenan menonton video presentasi kita. Baik, sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 1 yang beranggotakan 3 orang yaitu saya sendiri Dini Putri Dinanti selaku moderator sekaligus pemateri bersama rekan-rekan saya. Saya Muhammad Gali Farizia sebagai pemateri. Saya Siti Khairunisa Najihan sebagai pemateri. Dan di sini kita akan mempresentasikan mengenai teori nilai waktu dari uang. Baik, langsung saja kepada pemateri pertama yaitu saya sendiri. Baik, yang pertama adalah pengertian nilai waktu uang. Time value of money atau nilai waktu dari uang adalah suatu konsep yang menyatakan nilai uang dalam jumlah tertentu yang diterima pada saat ini mempunyai manfaat yang lebih besar bila dibandingkan dengan nilai yang terjadi di masa depan. Nah, alasannya itu karena terdapat beberapa hal yang mempengaruhi nilai uang tersebut menjadi lebih tidak berharga di masa depan. Contohnya adalah tingkat inflasi di Indonesia. Nah, contoh kasusnya di Indonesia sendiri adalah Bank Indonesia menetapkan suku bunga sebesar 6%. Jadi ketika contohnya kita menabung 1 juta dengan bunga 6%, kan berarti bunganya itu adalah 60.000. Itu kan jadi 1.060.000. Nah, itu tuh suatu upaya untuk melawan inflasi di Indonesia. Selanjutnya adalah faktor yang mempengaruhi nilai waktu uang. Yang pertama adalah potensi pendapatan. Nah, potensi pendapatan itu adalah ketika uang saat ini itu dapat digunakan untuk menghasilkan pendapatan tambahan melalui investasi, bunga bank, atau pengembalian lainnya, sehingga meningkatkan nilai uang tersebut di masa depan. Nah, untuk investasi, contohnya itu seseorang dapat melakukan berbagai jenis instrumen investasi. Nah, investasi ini terbagi lagi menjadi 2 jenis, yaitu investasi jangka panjang dan investasi jangka pendek. Untuk contoh jangka panjang itu dapat melakukan investasi di properti, kemudian di tanah, saham, reksadana, ataupun obligasi. Nah, untuk jangka pendeknya adalah emas, yang setiap tahunnya ketahuan naik harganya. Untuk bunga bank, itu contohnya kita bisa melakukan deposito di bank dan bisa melakukan nabung di bank dengan jangka waktu tertentu. Untuk pengembalian lainnya contohnya itu bisa berbentuk usaha jual beli barang. Dan yang kedua adalah inflasi. Inflasi itu ketika nilai uang dapat menurun karena inflasi yang menyebabkan harga barang dan jasa meningkat. Oleh karena itu, uang yang sama di masa depan memiliki daya beli yang lebih rendah daripada uang saat ini. Kalau untuk inflasi sendiri, contohnya yang pernah terjadi di Indonesia, contoh inflasi paling ekstrim adalah inflasi yang terjadi pada tahun 98, yaitu ada terjadinya kerusuhan yang menurunkan presiden pada saat itu. Baik, dan untuk rumus perhitungannya sendiri akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Muhammad Gali Rizkia. Kepadanya saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam dimanapun teman-teman berada. Pada kesempatan kali ini, perkenalkan nama saya Muhammad Gali Farizia. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan 3 konsep time value of money atau nilai waktu uang. 3 konsep value of money ini berdasarkan perubahan waktu. Yang pertama ada present value. Present value adalah nilai uang yang kalian punya saat ini dan memiliki potensi untuk dibungakan agar menghasilkan pendapatan lebih tinggi di waktu yang akan datang. Nah, konsep ini digunakan untuk mencari tahu jumlah dana untuk diinvestasikan saat ini agar mendapat hasil tertentu di masa depan. Lanjut, yang kedua ada future value. Nah, berkebalikan dengan konsep present value, future value itu melihat nilai uang yang didapatkan di masa depan dengan jumlah uang yang sekarang. Lalu yang ketiga ada anuitas. Anuitas adalah suatu pembayaran yang dilakukan secara berkelanjutan
dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Biasanya konsep ini umumnya digunakan untuk menghitung bunga pinjaman atau investasi jangka panjang. Selanjutnya kita akan membahas rumus perhitungan 3 konsep time value of money. Yang pertama, untuk mencari present value, di sini ada rumus present value sama dengan future value per 1 plus R pangkat N, di mana PV sama dengan present value, FV sama dengan future value atau nilai uang di masa depan, R yang berarti tingkat bunga per periode, dan N sebagai jumlah periode. Lalu untuk rumus future value, rumusnya adalah future value sama dengan present value dikali 1 plus R pangkat N, di mana R sama dengan tingkat bunga per periode dan N sebagai jumlah periode. Sekarang mungkin langsung aja kita masuk ke contoh aplikasi rumus dalam investasi. Yang pertama kita akan masuk ke contoh aplikasi rumus present value. Di sini targetnya kita membuat tabungan sebesar 40 juta dalam waktu 5 tahun dengan suku bunga sebesar 8% per tahun. Perhitungannya gimana? Kita menggunakan rumus tentunya seperti yang tadi telah saya sampaikan. Berarti rumusnya present value sama dengan future value per 1 plus R dalam kurung pangkat N. Lalu kita substitusi future value sama dengan future value-nya 40 juta, rasionya 8%, 0,08, dan periodenya 5 tahun. Present value sama dengan 40 juta per 1 plus 0,08 dalam kurung pangkat 5 sama dengan 27.335.197. Nah, hasil ini berarti untuk mencapai tujuan mencapai tabungan sebesar 40 juta rupiah dalam 5 tahun dengan suku bunga 8%, Anda harus memiliki uang sekarang sekitar 27.335.197. Ini menunjukkan bahwa Anda harus menginvestasikan lebih dari 40 juta saat ini untuk mencapai target tabungan tersebut di masa depan. Selanjutnya, kita akan masuk ke contoh aplikasi rumus future value. Dengan awal investasi kita 10 juta rupiah dengan suku bunga 6% per tahun, jangka waktunya 4 tahun. Perhitungannya kita menggunakan rumus yang tadi telah saya sampaikan, lalu kita substitusikan sehingga future value tahun pertama 10 juta kali 1 tambah 0,06 dalam kurung sama dengan 10.600. Di tahun kedua 11.236.000, ya di tahun ketiga 11.910.160, tahun keempat 12.627.169. Ya, yang perhitungan ini berarti jika Anda menabung 10 juta dengan suku bunga 6% per tahun selama 4 tahun, maka nilai uang Anda akan menjadi sekitar 12.627.169 pada akhir tahun keempat. Ini menunjukkan bahwa investasi ini akan menghasilkan keuntungan sebesar 2.627.169 dalam waktu 4 tahun tersebut. Baik, terima kasih kepada Gali atas pemaparan materinya. Selanjutnya kita lanjut kepada pemateri ketiga, yaitu Jihan. Kepadanya saya persilahkan. Selanjutnya ada manfaat nilai waktu dari uang. Manfaat dari konsep nilai waktu uang atau time value of money mencakup beberapa aspek penting, yaitu yang pertama, perencanaan keuangan, membantu individu merencanakan tabungan untuk mencapai tujuan keuangan tertentu dalam waktu yang ditentukan. Yang kedua, ada analisis investasi. Bagi investor, konsep ini memungkinkan analisis potensi keuntungan dari investasi, membantu dalam pengambilan keputusan yang lebih baik. Yang ketiga, ada penganggaran perusahaan. Perusahaan menggunakan nilai waktu uang untuk mengevaluasi proyek dan inovasi, memastikan keputusan investasi yang strategis dan menguntungkan. Yang keempat, pengelolaan
keuangan pribadi, membantu individu merencanakan tabungan dan investasi untuk mencapai tujuan keuangan jangka panjang. Yang kelima, ada keputusan investasi, memudahkan investor dalam menganalisis potensi keuntungan investasi sehingga dapat memilih opsi yang lebih menguntungkan. Dan yang terakhir, yang keenam, itu ada anggaran perusahaan, membantu perusahaan dalam menyusun anggaran dan mengevaluasi proyek investasi, memastikan keputusan yang strategis dan efisien. Baik, selanjutnya adalah kesimpulan. Nah, kesimpulan dari materi kali ini adalah konsep nilai waktu dari uang atau time value of money menjelaskan bahwa uang yang diterima saat ini memiliki nilai lebih tinggi dibandingkan dengan jumlah uang yang sama di masa depan. Hal ini disebabkan oleh potensi pertumbuhan nilai uang melalui investasi, dampak inflasi yang dapat mengurangi daya beli uang seiring waktu, dan preferensi waktu yang menunjukkan kebanyakan manusia cenderung lebih memilih menerima uang saat ini daripada di masa depan. Nah, fungsi kita menghitung nilai present value dan future value itu adalah untuk kita melihat gambaran uang kita di masa depan nanti, dan kita dapat merumuskan instrumen investasi apa saja sih yang akan kita pilih untuk mempertahankan nilai mata uang yang kita miliki. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.